Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon pertiwi ini berumur 53 hari setelah tanam. Sudah sebesar ini, warnanya sudah mulai ada semburat-semburat kekuningan, jadi menandakan sudah cukup tua. Jadi perkiraan sekitar 1 minggu lagi sudah bisa dipanen. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya kalau pada saat kondisi pasar sedang langka melon, jadi harganya sedang mahal, di umur ke-53 ini melon pertiwi ini sudah bisa dipanen, sudah bisa dietrel. Karena lihat seperti ini, jaringnya sangat rapat, sangat tebal, kemudian ini ada mulai semburat-semburat agak kekuningan. Jadi ini sebenarnya kalaupun di etrel hari ini di umur 53 sudah bisa. Namun tentu saja untuk hasil terbaik, untuk supaya buahnya benar-benar manis, kita tunggu di usia ke-60. Jadi pada saat usia 60 nanti buah masak di pohon. Jadi ada beberapa yang sudah masak di pohon, kemudian yang baru di etrel biar bisa masak semua. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus tanaman melon ini sampai panen. Anda juga akan mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka. Jika menurut Anda tanaman melon ini bagus, kemudian Anda ingin meniru agar punya tanaman seperti ini, silahkan dilihat di video-video sebelumnya. Jadi sudah saya buatkan playlist di channel YouTube ini. Silahkan klik playlist, di situ akan muncul semua video dari budidaya melon ini, mulai dari pengolahan lahan, kemudian penyiapan persiapan benih, kemudian pengairan, pengobatan, dan pemupukan, semua sudah saya uraikan. Jadi jangan lihat di judulnya, terkadang judul tidak mewakili semuanya. Jadi setiap video itu saya uraikan juga. Misalnya saya pengobatan pakai obat apa saja, obat yang aman, obat yang dingin istilahnya, itu apa saja. Jadi yang tidak khawatir overdosis, karena kalau obat itu macamnya banyak sekali. Jadi kalau kita nggak selektif dalam memilih obat, over sedikit tanaman nanti bisa rusak atau tidak optimal pertumbuhannya. Jadi obat-obat yang aman, apa yang saya pakai, silahkan kalau mau ditiru atau diikuti. Kalau mungkin ada yang terlewat atau kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Jadi yang tampak di sini, yang di samping saya ini adalah melon pertiwi. Jadi ini pertiwi semua. Ada yang layu satu pohon seperti ini, sepertinya busuk batang, tapi ya tidak masalah, satu pohon dari sekian puluh ribu. Ya, mungkin ada juga beberapa, tapi tidak masalah. Kalau menurut saya layu ini penyebabnya adalah bisa jamur, bisa bakteri. Kalau jamur terlihat ya, bisa kelihatan, tapi kalau bakteri ini yang kita nggak bisa lihat, tahu-tahu layu. Jadi sebenarnya bisa dicegah, salah satunya dengan Wonderfat. Jadi bisa dikocor Wonderfat, kemudian bisa juga diberikan bakterisida, bisa Paktosin, bisa Agrep, bisa Nodok. Namun kalau sudah terlanjur layu, itu sudah tidak bisa ditolong. Jadi dicegah bisa, tapi kalau sudah terlanjur layu biasanya tidak bisa untuk pulih, jadi sulit sekali.
Dan layu itu juga mencegahnya salah satunya juga dengan pemilihan tanah atau lokasi tanam. Karena namanya bakteri itu dia ada di dalam tanah dan dia bisa bertahan hidup sampai bertahun-tahun. Jadi kalau untuk antisipasi layu, misalnya kayak kalau disebabkan oleh bakteri, jadi kita pilih tanah yang tidak banyak bakterinya. Misalnya ditanami bisa bagus subur seperti ini, berarti di sini bisa dibilang tidak ada bakterinya atau aman dari bakteri. Namun jika misalnya suatu lahan ditanami kemudian banyak yang layu, padahal sudah diberikan bakterisida, kemudian pengairan juga tidak pernah over, namun masih banyak yang layu, bisa jadi memang banyak bakteri di situ. Jadi harus diganti dengan tanaman lain. Saya rekomendasikan untuk padi, jadi diganti padi dulu, karena dengan ditanami padi itu memutus rantai, memutus apa ya istilahnya itu, menghilangkan bakteri, jadi memutus rantai perkembangbiakan dari bakteri itu sendiri. Jadi setelah ditanami padi kemudian ditanami melon, maka bakteri yang menyebabkan layu di melon tadi sudah terurai, sudah hilang lah, jadi sudah nggak khawatir layu lagi. Karena memang yang sebenarnya paling sulit itu diatasi itu adalah layu, jadi sebisa mungkin dicegah. Kalau hanya menjaga daun supaya tetap hijau, supaya bebas dari keriting, itu cenderung lebih mudah. Tapi kalau layu sekali misalnya kita nanam lokasinya steril, tidak ada bakteri, tanaman bisa bagus semua. Tapi sekali kita keserang layu bakteri, maka sulit penanganannya. Jadi salah satunya kunci sukses menanam melon kembali lagi ke pemilihan lokasi tanam. Jadi seperti yang sudah saya pernah sampaikan, bahwasanya pemilihan lokasi tanam menentukan setidaknya 50% keberhasilan Anda. Coba kita masuk ke dalam sela-sela tanaman melon ini. Besar sekali. Ini ada yang maksa, ini dibuahkan 4, melanggar prosedur ini namanya. Lebih dari 3 kilo ini, lumayan. Wah, ada yang roboh ini ternyata, satu baris. Mungkin lanjarnya tidak kuat menahan buah, karena buahnya sudah mulai besar-besar. Bisa juga karena pemasangan ajirnya yang kurang bagus. Maklum karena yang kerja ini orang banyak, jadi kemampuannya antara satu orang dengan yang lainnya itu beda-beda. Sangat disayangkan, tapi tidak masalah ini. Yang penting buahnya sudah besar-besar seperti ini, jaring juga sudah terbentuk bagus, tidak masalah. Didirikan lagi juga nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi dibiarkan pun nggak masalah sebenarnya. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.